Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faujan Jamjami, Prodi PJKR semester 1. Yang terhormat dosen pengampu Filsafat Pendidikan Ibu Ajeng Mulyasari MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan filsafat pendidikan menurut Johann Amos Comenius. Ya baik, masuk ke materinya, yaitu Johann Amos Comenius. Filsuf pertama yang memperhatikan dan memberikan konsistensi terhadap orientasi pemikiran filsafat pendidikan adalah Johann Amos Comenius, seorang pendeta Protestan. Ia berpandangan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuannya dalam berpikir. Percikan pemikiran Comenius berpengaruh pada teori-teori pendidikannya. Salah satunya adalah peserta didik harus dipersiapkan kepada dan untuk Tuhan. Comenius juga berpendapat tentang prosedur dalam bidang pendidikan, bahwa daripada membuat kerusakan pada proses alam, lebih baik bersahabat dengan proses alam tersebut. Pendapatnya ini berimplikasi pada pelaksanaan pendidikan dengan keharusan tidak merusak alam dan meniru perkembangan alam. Artinya proses pendidikan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan dilakukan secara terencana dan bertahap sesuai dengan tahapan perkembangan fisik dan psikis peserta didik. Hal tersebut awal dari pemikiran filsafat pendidikan naturalisme yang lahir pada abad 17 dan mengalami perkembangan pada abad 18. Dimensi mengenai pemikiran filsafat pendidikan naturalisme adalah sebagai berikut. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran filsafat pendidikan naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Comenius. Dimensi kedua dari filsafat pendidikan naturalisme yang juga dikemukakan oleh Comenius adalah penekanan bahwa belajar itu merupakan kegiatan melalui indera. Dimensi ketiga dari filsafat pendidikan naturalisme adalah pentingnya pemberian pemahaman pada akal akan kejadian atau fenomena dan hukum alam melalui observasi. Observasi berarti mengamati secara langsung fenomena yang ada di alam. Ini secara cermat dan cerdas. Pendapat Copernicus di atas sangat berpengaruh pada abad ke-18, sehingga abad ini dikenal dengan sebutan abad rasio, age of reason atau rasionalisme. Dimensi terakhir dari percikan pemikiran filsafat pendidikan naturalisme juga dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau, berkebangsaan Prancis, yang naturalis mengatakan bahwa pendidikan dapat berasal dari tiga hal, yaitu alam, manusia, dan barang. Bagi Rousseau, seorang anak harus hidup dengan prinsip-prinsip alam semesta. Naturalisme di bidang pendidikan juga dielaborasi oleh kerangka pemikiran John Locke. Ia mengemukakan bahwa teori dalam jiwa diperoleh dari pengalaman nyata. Tidak ada sesuatu dalam jiwa tanpa melalui indera. Jiwa senantiasa kosong dan hanya terisi apabila ada pengalaman. Oleh karena alam merupakan spot power bagi pengisian jiwa, maka proses pendidikan harus mengikuti tata tertib di perkembangan alam. Kalau alam serba teratur, ia menghendaki pengajaran pun harus teratur. Mata pelajaran harus diajarkan secara berurutan, step by step, dan tidak bersamaan. Ya, mungkin hanya itu saja yang saya bisa kemukakan. Terima kasih. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faujan Jamjami, Prodi PJKR semester 1. Yang terhormat dosen pengampu Filsafat Pendidikan Ibu Ajeng Mulyasari MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan filsafat pendidikan menurut Johann Amos Comenius. Ya baik, masuk ke materinya, yaitu Johann Amos Comenius. Filsuf pertama yang memperhatikan dan memberikan konsistensi terhadap orientasi pemikiran filsafat pendidikan adalah Johann Amos Comenius, seorang pendeta Protestan. Ia berpandangan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuannya dalam berpikir. Percikan pemikiran Comenius berpengaruh pada teori-teori pendidikannya.
Salah satunya adalah peserta didik harus dipersiapkan kepada dan untuk Tuhan. Comenius juga berpendapat tentang prosedur dalam bidang pendidikan, bahwa daripada membuat kerusakan pada proses alam, lebih baik bersahabat dengan proses alam tersebut. Pendapatnya ini berimplikasi pada pelaksanaan pendidikan dengan keharusan tidak merusak alam dan meniru perkembangan alam. Artinya proses pendidikan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan dilakukan secara terencana dan bertahap sesuai dengan tahapan perkembangan fisik dan psikis peserta didik. Hal tersebut awal dari pemikiran filsafat pendidikan naturalisme yang lahir pada abad 17 dan mengalami perkembangan pada abad 18. Dimensi mengenai pemikiran filsafat pendidikan naturalisme adalah sebagai berikut. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran filsafat pendidikan naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Comenius. Dimensi kedua dari filsafat pendidikan naturalisme yang juga dikemukakan oleh Comenius adalah penekanan bahwa belajar itu merupakan kegiatan melalui indera. Dimensi ketiga dari filsafat pendidikan naturalisme adalah pentingnya pemberian pemahaman pada akal akan kejadian atau fenomena dan hukum alam melalui observasi. Observasi berarti mengamati secara langsung fenomena yang ada di alam. Ini secara cermat dan cerdas. Pendapat Copernicus di atas sangat berpengaruh pada abad ke-18, sehingga abad ini dikenal dengan sebutan abad rasio, age of reason atau rasionalisme. Dimensi terakhir dari percikan pemikiran filsafat pendidikan naturalisme juga dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau, berkebangsaan Prancis, yang naturalis mengatakan bahwa pendidikan dapat berasal dari tiga hal, yaitu alam, manusia, dan barang. Bagi Rousseau, seorang anak harus hidup dengan prinsip-prinsip alam semesta. Naturalisme di bidang pendidikan juga dielaborasi oleh kerangka pemikiran John Locke. Ia mengemukakan bahwa teori dalam jiwa diperoleh dari pengalaman nyata. Tidak ada sesuatu dalam jiwa tanpa melalui indera. Jiwa senantiasa kosong dan hanya terisi apabila ada pengalaman. Oleh karena alam merupakan spot power bagi pengisian jiwa, maka proses pendidikan harus mengikuti tata tertib di perkembangan alam. Kalau alam serba teratur, ia menghendaki pengajaran pun harus teratur. Mata pelajaran harus diajarkan secara berurutan, step by step, dan tidak bersamaan. Ya, mungkin hanya itu saja yang saya bisa kemukakan. Terima kasih. Kalau ada yang salah mohon maaf.